Perlu diketahui. Hebat ini, guru hebat yang kesasar. Kesasar di jalan yang benar. Izin ini nanti saya upload di channel saya, tapi bukan ini yang kita lakukan ini cuman simulasi, bukan yang sungguhan ya. Jadi jangan dikira kita korek-korek gitu. Ini cuman simulasi aja. Oke. Ngapunten Bu, saya belum tahu nama Bu Eni. Bu Eni. Apa Rita apa Pri? Bu Eni. Gara-gara mari ndelok film Pri. Bu Eni. Ya. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Coach. Kok tampak berseri sekali. Senang ketemu Coach soalnya. Alhamdulillah, senangnya itu lo nular ke saya. Cerianya hari ini sehat dan ceria pasti Bu ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Ibu, saya yakin penjenengan kesini kan sudah tahu kalau kita mau ada proses coaching ya. Iya benar. Namun sebelumnya alangkah lebih baik kalau saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam coaching ini nanti saya akan memfasilitasi penjenengan untuk semakin tahu tujuan lebih tepat lagi, kemudian bisa memperjelas dan menemukan langkah-langkah yang bisa penjenengan tempuh nanti, dan selebihnya nanti kita bisa juga memikirkan sumber daya yang mendukung penjenengan untuk meraih tujuan itu. Siap. Gitu. Sampai di sini Bu mengerti ya yang akan kita lakukan nanti? Siap, mengerti sampai sini. Baik. Nanti selama saya menjadi coach, saya akan membersamai penjenengan dan saya akan menjadi pendengar penjenengan, saya akan menjadi pendukung penjenengan, dan mohon izin jika nanti karena saya harus mendengar apa yang penjenengan ungkapkan, saya akan meminta penjenengan berkenan menjawab, atau saya akan mengeksplor jawaban penjenengan dengan pertanyaan kembali. Siap. Ibu bersedia? Iya, siap. Baik, terima kasih. Nanti coaching ini akan berlangsung sekitar 30 menit saja. Karena saya yakin kalau sama panjenengan untuk merumuskan sebuah tujuan dan sedikit pembicaraan kita yang intens nanti, panjenengan pasti akan sudah menemukan tujuan itu sampai langkah-langkahnya. Tidak apa-apa Ibu ya? Tidak mengganggu deretan kegiatan hari ini? Sudah diprioritaskan ke sini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya nanti akan memulai menanyakan tentang goals-nya panjenengan dulu. Setelah goals-nya itu kita tata dengan baik, baru kita menuju ke langkah-langkah. Jadi kita lakukan bertahap Ibu ya. Tujuannya dulu kita fokuskan betul, kita detailkan betul. Setelah itu kita menuju ke langkah-langkahnya. Berikutnya kita menuju ke sumber daya yang mendukung penjenengan untuk menjangkau itu. Nanti juga saya akan minta penjenengan buat sebuah kesimpulan atas apa yang penjenengan sampaikan ke saya, dan nanti terakhir supaya lebih nyata lagi, Ibu mohon berkenan untuk membuat rencana aksinya ke depan mau apa gitu. Bersedia Ibu? Oke. Dan nanti barangkali pada saat penjenengan bercerita itu ternyata ada yang keluar dari pembahasan, mohon izin saya boleh menyela nanti untuk kembali ke pembahasan? Silahkan. Boleh? Dengan kode apapun nggih. Nggih. Ibu mohon izin apakah nanti saya boleh merekam pembicaraan kita dengan catatan dan rekam audio? Boleh, silahkan. Asalkan dirahasiakan saya pastikan itu rahasia, data panjenengan hanya ada pada saya dan saya yang tahu. Baik, apakah sudah mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita coaching? Sementara sudah jelas apa yang akan kita lakukan. Kalau begitu kita sudah bisa mulai untuk coaching ya. Oke. Saya boleh tahu tujuannya Ibu dengan coaching ini, apa yang menjadi tujuan Ibu? Saya ingin menjadi coach gitu ya, menjadi coach yang dapat legalitas. Karena kalau jadi coach saja kan bisa belajar di mana saja secara mandiri, tapi dapat legalitas menjadi seorang coach itu jadi tujuan saya dalam 2 bulan ke depan. Jadi bulan Februari, Maret lah, paling tidak Maret saya sudah mempunyai identitas sebagai seorang coach yang bersertifikat begitu. Legalitasnya ini bisa tampak pada apa Ibu? Legalitasnya dalam bentuk sertifikat gitu ya. Dalam bentuk sertifikat. Baik. Ibu tadi menyampaikan ingin menjadi seorang coach
yang memiliki legalitas yang ditandai dengan sertifikat dan akan ini Maret ini memulainya atau mendapatkan sertifikatnya? Dapatnya. Oke. Ibu, untuk menuju ke coach yang bersertifikat bulan Maret itu sudah didapat, adakah dalam proses menuju tujuan itu apakah semuanya sudah dalam kendali Ibu untuk bisa mewujudkan itu? Saya rasa sudah ya, karena saya sudah menemukan tempat atau komunitas yang menyediakan pelatihan ini, dan saya sudah terdaftar gitu. Jadi itu sudah dalam kendali saya, dan saya punya semangat untuk belajar, untuk menguasai semua materi yang disampaikan semaksimal mungkin. Jadi itu semuanya masih dalam kendali saya. Gitu. Terjangkau sama Ibu untuk dilakukan ya? Betul. Mengikuti pelatihan-pelatihannya juga? Betul. Baik. Kenapa Ibu memilih tujuan itu? Penting sekali kah? Bagi saya saat ini penting. Karena profesi saya semakin kesini semakin banyak membutuhkan pendampingan ya. Tidak hanya kepada peserta didik saya, tetapi juga rekan guru, rekan kepala sekolah gitu. Karena saya di tingkat kabupaten maupun nasional itu sebagai instruktur juga setiap kurikulum yang baru, mulai dari kurikulum 13 sampai kurikulum merdeka. Nah, selalu jadi jujukan untuk permasalahan-permasalahan yang mereka temukan. Nah, ketika saya memberikan solusi, kalau nggak ada ilmunya kok saya merasa kurang pantas. Jadi saya memantaskan diri untuk punya sertifikasi coach gitu. Bagi Ibu ini sangat penting. Iya. Bahkan masuk dalam prioritas Ibu? Yes, untuk saat sangat ini. Ya. Dalam waktu dekat ini. Karena berikutnya pasti ada lagi goal yang lain. Baik. Kalau deadline-nya kan sudah jelas tadi ya, Maret itu sudah. Bu, untuk menuju ke sana, apakah penjenengan melihat ada permasalahan yang muncul? Kalau permasalahan saat ini nggak ada ya, tapi ketika tadi disampaikan dalam pelatihan ini bahwa saya harus mengcoach 12 orang, itu mungkin menjadi permasalahan ke depannya, menjadi permasalahan ke depan. Nah, karena saya harus menentukan siapa yang akan saya coach sebanyak 12 itu dengan sukarela, karena saya nggak mau kalau sekadar mendapat sertifikat tanpa saya mempraktikkan secara profesional gitu. Nah, jadi saya benar-benar nanti akan mencari begitu ya, kemudian mencari dan menemukan yang benar-benar butuh saya coach gitu. Itu mungkin yang jadi masalah. Kok Ibu terpikir bahwa yang menjadi masalah itu adalah untuk mencari 12 orang yang akan di-coach? Apa yang buat Ibu merasa itu sebagai masalah? Karena saya punya target kan 2 sampai Maret. Nah, dalam waktu 2 bulan ini mencari 12 orang dengan kesibukan saya yang sedemikian rupa itu akan menjadi kendala tersendiri. Gitu. Jadi masalahnya itu adalah pada batasan waktu dan penyesuaian dengan aktivitas penjenengan. Kejangkau apa enggak 12 orang itu gitu ya. Baik. Apa sih yang mau Ibu harapkan dari setelah pada saat itu sudah tercapai, Ibu berharap akan jadi seperti apa? Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya ingin jadi coach ya. Jadi coach yang terlegalisasi gitu ya. Jadi tidak sekadar coach saja, tetapi yang memang benar-benar coach yang profesional. Mungkin dalam tahapan-tahapan ya, saya juga belum tahu tahapannya apa, tetapi yang saya pahami sekarang ada satu tahapan yang harus saya selesaikan. Satu tahapan yang diselesaikan Ibu saat ini adalah di fundamental, tingkat fundamental. Oke. Langkah yang diperlukan tadi terdukung oleh semuanya Ibu. Langkah dulu. Langkah yang mau saya ambil untuk masalah 12 orang ini. Yang pertama, saat ini saya ada si target karena kemarin ada teman 2 orang, bahkan 1 orang kepala sekolah yang hadir, artinya ada 3 orang itu. Nanti saya akan konfirmasi lagi kapan mau cakap-cakap atau ngopi bareng gitu ya. Nah, di sela-sela ngopi itu biasanya mereka menyampaikan dan perlu coach gitu. Saya baru tahu kalau itu sebenarnya yang perlu dilakukan meng-coach ya, bukan sekadar mendengar tanpa ada
tanpa ada bantuan begitu ya, atau solusi yang dapat gitu kan. Ternyata karena paham saya mereka hanya butuh saya dengar aja, dan saya tidak menganggap saya ini seorang coach waktu sampai sekarang ya. Jadi saya hanya sebagai tempat sampah bahasa saya. Ketika banyak yang tempat sambatan, tempat sampah teman-teman gitu, saya juga nggak tahu kenapa pada seneng gitu kalau ayo Bu ngobrol-ngobrol gitu kan. Banyak sekali permasalahan, tidak hanya sekedar pekerjaan tapi kadang di rumah. Nah itu sekarang yang saya ingat ada 3 orang, 2 orang guru dan 1 orang kepala sekolah. Itu mungkin nanti yang akan saya tindak lanjuti. Beberapa murid saya yang sudah teridentifikasi bermasalah juga akan saya ajak ngomong. Dan itu baru 6 ya, tapi nanti akan saya cari lagi. Ibu, dalam diri Ibu dan di sekeliling Ibu merasa semuanya sangat mendukung apa yang menjadi tujuan Ibu ini? Yes. Sudah ya, secara profesi ya, keluarga ya, teman-teman termasuk 12 yang mau jadi target. Masuk target itu. Iya, Bu, apa sih dampak yang Ibu bayangkan akan terjadi nanti ketika penjenengan sudah menjalani itu semua? Oke, dampaknya saya lebih apa ya, bisa memberikan pendampingan atau menjadi teman ngobrol secara apa ya, lebih baik begitu ya, karena saya punya dasar-dasar cara, punya dasar keilmuan untuk mendampingi mereka secara lebih profesional gitu. Kemudian dampak yang lain, saya punya apa ya, pengembangan kompetensi dalam hal ini coach itu ya, skill untuk menjadi seorang coach itu saya dapat, dan saya yakin itu akan berdampak pada yang lain, membawa kebahagiaan untuk orang lain karena terbantu atas kehadirannya. Setidaknya saya membantu diri Kok kayak saya ya, menyembuhkan diri saya sendiri. Bu, ada kesenangan belajar soalnya. Oh iya, sama sih. Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi coaching kita kali ini? Oke, saya sudah tahu tujuan saya ke depannya 2 bulan ke depan. Kemudian saya sudah menyampaikan rencana tadi. Saya akan mulai menghubungi beberapa orang itu untuk segera mewujudkan tujuan itu, dan saya harus punya komitmen yang kuat untuk ini tercapai gitu. Dari kesimpulan Ibu itu saya sebenarnya sudah menangkap atas pertanyaan saya berikutnya, karena pertanyaan saya berikutnya kan rencana aksi apa yang mau Ibu buat. Tadi Ibu sudah menyampaikan ada mencari 12 orang itu untuk mempraktikkan coachingnya itu ya. Ada lagi mungkin Bu rencana aksi? Satu lagi yang penting ya, jadi saya butuh validasi apa yang sudah saya lakukan ketika menangani 12 orang atau mengcoach 12 orang itu. Saya butuh validasi dari ahlinya. Nah nanti yang sekarang terlintas di saya akan berikan 1 atau 2 rekaman yang saya pilih, mana yang terbaik, mana yang terburuk, dan akan saya berikan ke instruktur, master coachnya agar diberikan masukan gitu, feedback ke saya supaya sudah benar apa belum yang saya lakukan. Karena kan kalau menurut kita benar semua. Ibu, selama berada dengan saya, selama saya mendampingi penjenengan, adakah feedback yang bisa disampaikan apa yang penjenengan rasakan selama kita berada dalam satu sesi coaching ini? Selama saya berdialog tadi, saya merasa nyaman ya, pertama nyaman, dan bisa memperjelas apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkan tujuan itu. Itu saja sih coach. Baik, Ibu, terima kasih untuk feedbacknya, dan feedback penjenengan juga merupakan apresiasi buat saya, juga penyemangat buat saya untuk jadi coach yang lebih baik lagi di masa berikutnya. Dan terima kasih untuk sesi coachingnya hari ini, semoga bermanfaat dan selalu ada doa terbaik untuk panjenengan supaya mencapai tujuan yang sudah disebutkan tadi. Oke, terima kasih. Ya, makasih Bu. Selamat siang. Selamat siang.